Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku kelas 12. Kali ini kita akan mengkaji tentang perjalanan perjuangan para wali songo yang berdakwah secara efektif, terutama di negara kita, di tanah air kita, khususnya di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hampir semua orang mengenal Wali Songo, sebab mereka adalah orang-orang yang sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam, terutama pada sekitar abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka cepat dikenal masyarakat luas. Karena apa? Mereka berdakwah tanpa memaksa, tanpa harus memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti tak asing dengan istilah Wali Songo, termasuk siapa mereka Wali Songo yang masyhur. Secara bahasa, wali itu berarti wakil. Songo berarti 9, berarti Wali Songo kalau digabung ya 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka banyak meninggalkan jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya dipengaruhi dengan ajaran dan peribadatan Hindu-Buddha. Berikut beberapa catatan perjuangan para Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati atau sering dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Beliau adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, yaitu Fathahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu sampai ke Mekah. Di sana dia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Dia juga pernah belajar ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Ath-Thailah Az-Ghazali, ulama yang bermadhab Syafi'i. Karena beliau belajar kepada Ath-Thailah Az-Ghazali, maka beliau bertasawuf dengan tarekat Zaziliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh Ath-Thailah, Sunan Gunung Jati memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai atau Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, kemudian Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta. Dia berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, beliau lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Selama berdakwah di daerah Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyai Ratu Pakungwati. Nyai Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman,
penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Karena beliau berdakwah di pegunungan, maka ditambah dengan julukan Sunan Gunung Jati. Ini kisah salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Semoga bisa menginspirasi kita dengan meneladani beliau dalam berdakwah, tanpa kenal lelah dalam menuntut ilmu, berjuang berdakwah tanpa kenal lelah sampai di akhir hayatnya. Semoga kita bisa terus berdakwah, meneladani para Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati, dengan cara kita, sesuai dengan keadaan kita dan kemampuan kita di daerah sekitar atau di desa kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.